Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Haryadi MPD dan Diamond Prasanda SPD MPD. Eits, tapi sebentar, sebelum kita menjelaskan tentang fonologi, fonetik, dan artikulasi, sebaiknya kita perkenalan dulu. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sandra Satria, NIM 210142108 1. Perkenalkan, nama saya Anang Ibnu Saifurwaji, NIM 2101421103. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfita Dina Alawiyah, NIM 21014211107. Perkenalkan, nama saya Valencia Zara, NIM 21014211106. Perkenalkan, nama saya Desipa Cahya Aina dengan nomor induk mahasiswa 21014211104. Yang pertama, dari ahli bernama Verhaar. Menurut Verhaar, fonologi diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bidang khusus pada linguistik yang meneliti bunyi bahasa sesuai dengan fungsinya sebagai pembeda makna atau arti. Menurut Fromkin dan Rothman, fonologi adalah suatu bidang linguistik yang mengamati, mempelajari, menganalisa, serta membicarakan hal yang terkait dengan tata bunyi bahasa. Menurut Kridala Kasana, fonologi adalah ilmu yang termasuk dalam tataran linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Menurut Rubeskoy, fonologi yaitu studi bahasa yang terkait dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, dan merupakan suatu fungsi linguistik bahasa. Menurut saya pribadi, dari beberapa pendapat ahli yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa fonologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sesuai dengan fungsinya sebagai pembeda arti. Menurut saya pribadi, fonologi adalah kajian bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang menjadikan gabungan bunyi tersebut membentuk suku kata. Menurut saya, fonologi adalah ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang fungsinya sebagai pembeda arti. Menurut saya, fonologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari, menganalisa runtutan bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi untuk pembeda arti dan makna. Menurut pendapat saya, fonologi adalah suatu bentuk ilmu yang mengkaji lebih dalam mengenai bunyi atau suara yang dihasilkan manusia dalam berkomunikasi. Secara umum, fonetik adalah fonologi yang memandang bunyi-bunyi bahasa. Dalam artian, fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dalam peranannya sebagai media atau sarana bahasa. Dengan demikian, kajian ini merupakan cabang dari kajian linguistik seperti halnya morfologi, sintaksis, dan semantik. Secara khusus, fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa lebih khusus lagi. Kajian dari aspek fisik meliputi pengujaran, penyampaian ujaran, dan penerimaan bunyi. Dan dari aspek fungsional yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran pada suatu bahasa tertentu. Fonetik merupakan kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu ujaran manusia. Hanya bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tindak komunikasilah yang dikaji dalam fonetik. Kajian fonetik dapat ditelaah tanpa mengikutsertakan kajian semantik. Atau dengan kata lain, kajian fonetik merupakan kajian bebas makna. Oleh karena itu, kita dapat melakukan kajian karakteristik fonetik suatu bahasa meskipun kita tidak mengerti maknanya. Berikut adalah pengertian fonetik menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Khair. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, menurut Verhaar, ia mendefinisikan fonetik sebagai cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Marsono. Ia mengemukakan tentang pengertian fonetik, yaitu ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ikhwan bunyi bahasa.
Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga pendapat ahli tersebut adalah bahwa fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang meneliti berbagai hal tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi bahasa tersebut memiliki fungsi makna atau tidak. Jenis-jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Riyadi menyebutkan bahwa fonetik artikulatoris adalah fonetik yang lebih memfokuskan pengkajian pada aspek bagaimana bunyi bahasa diproduksi atau dihasilkan oleh organ tubuh manusia yang berfungsi sekunder sebagai alat ucap. Adapun pendapat Verhaar mengatakan fonetik artikulatoris meneliti alat-alat organik manakah yang kita pakai untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dari kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa fonetik artikulatoris merupakan fonetik yang mengkaji bagaimana cara bekerja alat-alat manusia dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik. Menurut Zir, fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Sementara menurut Verhaar, fonetik akustik menyelidiki bunyi menurut sifat-sifat sebagai getaran udara. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fonetik akustik ialah fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa mengalir melalui getaran udara. Yang ketiga, fonetik auditoris. Riyadi mengungkapkan bahwa fonetik auditoris adalah fonetik yang memfokuskan pengkajian pada aspek bagaimana bunyi ujaran ditangkap dan diproses oleh indera pendengaran manusia. Menurut pendapat lain, Zir menyebutkan bahwa fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonetik auditoris merupakan fonetik yang mempelajari bagaimana telinga manusia dalam memproses dan menangkap bunyi-bunyi bahasa. Baik, setelah tadi kami telah memaparkan tentang apa itu fonologi dan fonetik, sekarang saatnya kami menjabarkan tentang apa itu artikulasi. Mulai dari pengertian artikulasi menurut para ahli. Yang pertama, dari ahli bernama Mustain. Beliau berpendapat bahwa artikulasi adalah suatu bagian dalam struktur otak yang mana terlibat dengan kemampuan berbicara, membaca, menulis, serta gerak tambahan lain. Lalu selanjutnya ahli yang kedua. Ahli yang kedua ini bernama Hans Lapoliwa. Menurut Hans Lapoliwa, artikulasi adalah sebuah proses pendekatan suatu alat ucap yang merupakan artikulator aktif kepada alat ucap yang termasuk ke dalam kategori artikulator pasif dalam pembentukan bunyi. Selanjutnya adalah jenis-jenis artikulasi. Jenis artikulasi yang pertama adalah hentian atau stop. Hentian atau stop ini terjadi karena adanya aliran udara yang terhenti pada suatu bagian alat ucap yang menutup rapat sehingga terbentuklah bunyi-bunyi seperti huruf P, B, lalu T, D, K, serta G. Yang kedua, jenis artikulasi spiran. Spiran ini terjadi bila rongga tempat lewatnya udara menyempit. Dan hal itu menyebabkan terjadinya bunyi desis seperti bunyi yang ada pada huruf S. 3. Getar atau trill. Terjadi bila salah satu alat ucap bergetar sehingga terbentuk bunyi R. 4. Vokal. Terjadi bila udara yang keluar dari paru-paru boleh dikatakan tidak mendapat rintangan, sedangkan rongga mulut berubah-ubah bentuknya karena gerakan lidah dan bibir, sehingga terbentuklah bunyi-bunyi seperti A, I, U, E, O. 5. Frikatif. Pada dasarnya jenis artikulasi ini termasuk ke dalam spiran. Nah, itu adalah penjelasan tentang fonologi, Fonetik. Dan artikulasi. Tak terasa kita sudah ada di penghujung video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Deshifa. Saya Valen. saya Anang. Saya Chandra. Dan saya Lutfita. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.